Dewasa ini alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Hulu Bali semakin tak terbendung. Situasi ini akan berdampak buruk terhadap alam Bali apabila terus dibiarkan dan tanpa ada tindakan nyata untuk menyelamatkan alam Bali. Melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa kondisi Hulu Bali kian memprihatinkan, penyalahgunaan fungsi lahan pada kawasan Hulu Bali semakin tidak terkendali. Fenomena ini tentunya banyak yang mempertanyakan apakah Bali masih layak disebut sebagai pulau surga. Hal terbaru ditemukan adalah beberapa hutan ditebang sampai gundul di desa Ambengan, Sukosada. Kemudian beberapa hutan dialih fungsikan menjadi tempat komersil di daerah Suter, Kintamani, dan Bukit Asah Bukbuk. Hal ini tentunya akan mengganggu keberlangsungan ekosistem dan ekologi di kawasan hulu. Situasi ini jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana alam. Menurut pemerhati hukum adat Bali yang juga advokat asal desa adat Lukluk Nyaman Sumerte, Ari Tenaya, investasi kebablasan seperti itu dikhawatirkan bisa mendegradasi nilai-nilai sakral dan religius Pulau Bali, di mana gunung, hutan, dan danau itu dipercaya sebagai tempat suci para dewa yang wajib dijaga. Untuk itu pihaknya berharap agar alam Bali tetap dijaga, dilestarikan dan diawasi dengan cara melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat dengan tidak semata-mata mengatasnamakan peningkatan pendapatan asli daerah PAD, namun pada akhirnya merusak alam Bali. Ia menambahkan pemerintah menyediakan hotline atau nomor aduan untuk menampung aspirasi dan informasi terhadap permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup alam Bali. Saya berharap bahwa pemerintah dalam hal ini harus berkolaborasi dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga dengan masyarakat kalau ingin istilahnya mungkin meningkatkan pendapatan asli daerah atau mungkin memaksimalkan atau menggunakan tenaga kerja lokal. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah dalam ini apakah nanti yang punya wewenang dalam ini adalah BKSDA ya, itu Badan Konservasi Sumber Daya Alam gitu, yang mengeluarkan izin untuk istilahnya untuk merambah, mengalih fungsikan hutan itu untuk kepentingan tertentu. Ini betul-betul harus berhati-hati ya, karena izin itu datang dari sana gitu ya, salah satunya itu dari sana. Nah, kemudian adanya SLF itu yang setelah masuk OSS itu kan kalau nanti NIB dan persyaratan dan sebagainya, itu ada sertifikat layak fungsi yang memang harus dikaji betul-betul oleh konsultan yang yang tahu tentang tata ruang gitu ya. Kepada teman-teman di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat itu, entah siapa yang terutama yang bergerak di lingkungan, mohon teman-teman ikut memantau. Jangan sampai nanti akan jadi kebablasan, karena kalau sudah terjadi pasti kita hanya bisa menyesal. Seperti diketahui bersama, kehidupan masyarakat Bali selama ini berpedoman pada filosofi Trihito Karana, bagaimana menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Filosofi inilah yang mesti dijaga sehingga keseimbangan alam Bali tetap terjaga. Andika, Bali TV.